Makasih ya. Nek. Siapa yang mainin? Good. Excellent. Good. Good. Itu makan apaan sih? Takut ketelan bahaya. Apaan? Aduh, Nggak punya spot nggak? Hah? Punya wifi kan ya? Padahal udah jam 4 sore nih. Hah? Jam 14 tuh jam berapa? 2 sore? Hah?
Ngapain sih pakai celana? Ini kali. Ke masjid apa? Tapi hujan. Tapi hujan dengan ke masjid. Sih gak nyambung. Hujan. Gak nyambung. Oh, nyambung. Kan pesawat dulu. Apa?
teori abstraksi di TADC. Di The Amazing Digital Circus, kita tahu bahwa ketika seseorang mengalami tekanan mental yang sangat berat, mereka bisa mengalami abstraksi. Saat itu terjadi, mereka bukan lagi mencari diri mereka sendiri, melainkan berubah menjadi makhluk hitam dengan banyak mata warna-warni di seluruh tubuhnya. Bisa dibilang, itu seperti kematian di dalam dunia sirkus. Kita bisa lihat dari Kaufmo. Dia mulai terpuruk saat mencari jalan keluar. Di kamarnya, dia mencoret-coret dinding, bahkan ada indikasi bahwa dia mulai menyalahkan Kane. Bayangkan saja, mentalnya sedang hancur, tapi tetap dipaksa ikut pertualangan yang kacau. Dengan tawa khas Ken yang tidak benar-benar memahami kondisi mereka, itu bisa jadi pemicu utama kenapa dia akhirnya abstraksi. Berbeda dengan Queenie, dari cerita Kinger, Queenie justru terlihat tenang saat berada di sisinya. Bahkan saat itu, Ken yang langsung mengurusnya. Ini aneh, karena dia tidak terlihat dalam kondisi mental yang benar-benar kacau. Jadi kemungkinan abstraksi tidak selalu karena depresi terlihat, atau ada faktor lain yang belum kita pahami. Skrat disebut sebagai orang pertama yang mengalami abstraksi, dan juga salah satu yang paling pintar. Ada kemungkinan dia terlalu banyak berpikir, atau bahkan sengaja mendekati abstraksi untuk memahami sistem sirkus. Kita juga tahu bahwa dia membantu Kinger dalam membuat sesuatu terkait sistem Kane. Bahkan sampai Kinger sendiri tidak memahami seluruh kode yang dibuatnya. Ini membuka kemungkinan bahwa abstraksi juga bisa berkaitan dengan pemahaman berlebih terhadap sistem. Sejauh ini, kita tahu penyebab utamanya adalah tekanan mental, kondisi psikologis yang tidak stabil, tapi mungkin itu belum semuanya. Di episode 7, Jax hampir mengalami abstraksi. Menariknya, pengalaman itu justru terasa menenangkan. Ini memunculkan teori, bagaimana kalau itu adalah cara Kane untuk menstabilkan pikiran, seperti membuat ilusi ketenangan agar karakter tidak sepenuhnya hancur. Tapi kalau terlalu lama, justru bisa membuat mereka kehilangan diri dan akhirnya abstraksi. Dan Ken sendiri mungkin tidak sadar, karena dia memang tidak benar-benar mengerti perasaan manusia. Mas não pode babar no Enggak, kau yang mana dia? Yang dipanci, yang dipang. Ikut. I know we might be crazy, but did you hear the story? I think I heard it say that. Girl, it's not me. Oh, tell me more, boy. Some type of fantasy. Oh, what could go so wrong? Girl, it's not me. Everyone's a perfect paradise, and I'm living on the darker side. Who's got to come behind? Belum tahu tulisan aku kayak gimana nih. Ibu tulisannya boleh.
Ngapain sih punya mimpi tinggi-tinggi banget? Mimpi lo. Coba lihat keluarga lo. Mana? Ada nggak yang sukses? Keluarga lo aja keluarga yang biasa-biasa aja. Coba lihat diri lo. Pantes nggak jadi orang sukses? Lo sekolah aja nggak jelas, nggak pinter atau cerdas. Realistis saja lah. Heh, lo tuh lebih baik nyerah aja deh. Ngapain sih punya mimpi tinggi-tinggi banget? Mimpi lo. Coba lihat keluarga lo. Mana? Ada nggak yang sukses? Keluarga lo aja keluarga yang biasa-biasa aja. Coba lihat diri lo. Pantes nggak jadi orang sukses? Lo sekolah aja nggak jelas, nggak pinter atau cerdas. Realistis aja lah jadi orang. Jangan kebanyakan mimpi. Heh, lo tuh Badan terasa capek, pegal, dan otot kaku. Gue minum Vatigon putih, beresin dari dalam. Kita tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya Aku kaget kok. Aku kaget kok kalian kaget. Siapa yang bos, mana yang jongos? Mau gimana pun nyatanya nggak bakal berubah. Akulah dewa tanpa batas jadi kalian. Paham kan? Oh, rezim kita semakin kacau. Tanpa mulut buat apa jerit. Dikasih hati kalian malah pada minta jantung. Sadarlah, jangan lupa diri kalau tempat kalian cuma benda ini. Oh, nikmati dan hadapi saja dan ingatlah yang berkuasa. Lihat ini, seru abis, mengejutkan. Hei, hati-hati. Akulah sang penentu, heilah namaku. Siapa ya dimainin? Haha, kasian banget deh. Selamat untuk teman-temanku. Bongkar semua jati dirimu. Dandanlah yang rapi karena aku gak bakal nyerah. Lupainlah rasa sakitmu, ikuti permainan dalam mimpi kita. Buka mata, ingat dan resapi bahwa aku yang berkuasa. Aku rasa kita semua udah saling paham, kan?
tempatnya kawan? Yap, ada di situ. Ini isinya apaan? Oke. Kosong. Kirain ada isinya, ya elah. Ini sama aja kosong ya. Ini tempat apa sih lagian? Ini kayak tempat peninggalan gitu ya, tempat peninggalan peneliti. I don't know, soalnya banyak buku. Kalau dia bukan peneliti, mana ada banyak buku. Kayak tempatnya kawan? Yap, ada di situ. Ini isinya apaan? Oke. Kosong. Kirain ada isinya, ya elah. Ini sama aja kosong ya. Ini tempat apa sih lagian? Ini kayak tempat peninggalan gitu ya, tempat peninggalan peneliti. I don't know, soalnya banyak buku. Kalau dia bukan peneliti, mana ada banyak buku. Kecuali itu toko buku. Oke, makanan kosong untuk aku bawa bekal. Yaudah yuk, coba ke atas yuk. Nah ini nih, ini kita harus hati-hati kawan. Wither dengan tubuh komen blok. Udah dikasih kepala wither kah? Terus ngapain aku bawa wither skeleton? Ya udahlah, berarti ini benar ya tempatnya. Kalau gitu sebentar. Aku turun dulu deh, jangan di sini, berbahaya. Kayak gini. Kalau nggak salah kayak gini. Yap, super TNT. You know what, aku bakal buat 2. Karena kita perlu cadangan dalam setiap rencana. Udah, kayaknya udah siap sih. Ke atas yuk. Kita pakai kepala yang udah dikasih aja kali ya. Oke. Thank you. Here we go. Aku rasa ini saatnya kita kabur. Lari! Aku tidak tahu apakah ada yang aman dari itu. Dari Wither yang memegang komen blok. Dia punya akses seluruh admin coy.